Shalom, salam sehat. Berikut akan saya jelaskan mengenai sel volta, bagian-bagiannya dan reaksi yang terjadi pada sel volta. Sel volta adalah reaksi redoks yang menghasilkan energi listrik. Reaksi redoks spontan tersebut akan menghasilkan arus listrik. Pada sel volta, bagian-bagiannya sekarang ya, pada sel volta terdiri dari dua buah wadah yang dimasukkan larutan elektrolit. Nah, kemudian dicelupkan logam seng dan logam tembaga yang berfungsi sebagai anode dan katode. Sengaja saya buat contoh soal yang banyak dijumpai dalam buku paket supaya lebih mudah dipahami. Nah, kenapa seng itu sebagai anode dan tembaga sebagai katode? Itu bisa dilihat dari data potensial elektrode standar, karena ini sudah merupakan suatu perjanjian. Jadi penulisannya semuanya dalam bentuk potensial reduksi, setengah reduksi. Seng digunakan sebagai anode karena potensial reduksinya lebih negatif, sedangkan katoda digunakan karena potensial reduksinya lebih positif. Jadi itu untuk menentukan siapa katode, siapa anode bisa dilihat dari potensial reduksinya. Yang lebih negatif sebagai anode, yang lebih positif sebagai katode atau lebih besar. Kita lihat dulu bagian-bagian dari sel volta dimulai dari anode. Anode tadi adalah seng, sedangkan katode adalah tembaga. Anode tempat terjadinya reaksi oksidasi, katode tempat terjadinya reaksi reduksi yang disingkat dengan KRAO. Katode reduksi, anode oksidasi. Nah, kemudian di sini ada muatan negatif dan muatan positif. Anode bermuatan negatif, katode bermuatan positif. Kenapa anode itu bermuatan negatif? Karena anode yaitu seng mengalami oksidasi atau melepaskan elektron karena dia lebih banyak memiliki elektron dan bermuatan negatif. Nah, sehingga anode itu yaitu seng bermuatan negatif dan katode yaitu tembaga bermuatan positif. Yang disingkat dengan, jadi muatan dari sel volta muatannya bisa disingkat dengan kapan? Katoda positif, anode negatif. Kemudian ada lagi jembatan garam. Yang berikutnya mengenai jembatan garam. Kenapa ada jembatan garam? Perhatikan. Seng mengalami oksidasi. Seng itu sebagai anode. Anode tempat oksidasi. Maka seng mengalami oksidasi. Ini reaksinya. Anode yaitu seng mengalami oksidasi, melepaskan elektron. Seng larut. Seng itu larut menghasilkan Zn2 positif dan Zn2 positif yang dihasilkan masuk ke dalam larutan. Jadi di sini tadi sudah ada Zn2 positif karena larutannya adalah ZnSO4. Jadi Zn2 positif di sini sudah bertambah banyak, yaitu hasil oksidasi dari seng. Kemudian elektronnya mengalir melalui kawat penghantar masuk ke katode. Kemudian di katode akan terjadi reaksi reduksi. Reduksi. Menangkap elektron. Elektron yang mengalir tadi masuk ke dalam katode dan ditangkap. Siapa yang menangkap elektron? Ion Cu. Ion Cu2 positif dari larutan akan menangkap elektron. Ini dia. Ion Cu2 positif menangkap elektron dan akan membentuk endapan tembaga. Jadi ion Cu2 positif dari larutan akan menangkap elektron dan akan diendapkan menjadi logam tembaga di sini. Jadi lama kelamaan katode makin menebal, lama kelamaan anode makin menipis. Nah, di sini jumlah ion Cu2 positif tidak seimbang lagi dengan ion negatifnya karena Cu2 positif terus bereaksi menangkap elektron dan diendapkan menjadi tembaga pada katode.
sehingga terjadi ketidakseimbangan antara ion positif dengan negatif, antara Zn2 positif dengan ion negatif. Di wadah setengah reaksi oksidasi di wadah ini, ketidakseimbangan Zn2 positif. Zn2 positif berlebih. Itu tadi hasil oksidasinya ya. Oksidasi Zn masuk ke larutan. Jadi tidak seimbang lagi antara ion positif dengan negatif. Ion positif lebih banyak di sini. Sedangkan di wadah yang setengah reduksi ini di mana ion Cu2 positif lebih sedikit dibandingkan dengan SO4. Kalau terjadi hal seperti ini maka arus listrik tidak akan mengalir, jadi harus seimbang. Maka untuk mengimbangi itulah fungsi jembatan garam yang berisi garam misalnya KCl. Untuk mengimbangi jumlah muatan positif, Cn positif tidak seimbang dengan SO42 negatif, maka akan mengalir dari jembatan garam, ya, mengalir dari jembatan garam ion Cl negatif. Jadi di sini Cl negatif. Nah, di sini tidak seimbang lagi ion Cu2 positif dengan ion negatif. Di sini lebih banyak ion negatif, berkurang ion Cu2 positif, maka akan mengalir dari jembatan garam ion K positif, maka seimbang. Maka dikatakan inilah fungsi jembatan garam menyeimbangkan, menetralkan ion positif dan ion negatif di kedua wadah tersebut sehingga arus listrik akan berjalan dengan bagus. Itulah fungsi dari jembatan garam. Nah, kemudian reaksi sel. Pada sel volta ada reaksi sel. Udah tadi anode, oksidasi, katode, reduksi. Reaksi selnya kita hitung. Ini habis Zn tambah Cu2 positif membentuk Zn2 positif tambah Cu. Nah, berikutnya notasi sel. Notasi sel reaksi di anode dibatasi dengan jembatan garam, kemudian reaksi di katode. Nah, kita lihat dulu reaksi selnya. Oksidasi itu adalah Zn menjadi Zn2 positif, Cu menjadi Cu2 positif menjadi Cu. 0 menjadi positif 2, oksidasi. Positif 2 menjadi 0, reduksi. Maka kita tuliskan notasi selnya. Di anode terjadi Zn menjadi Zn2 positif. Anode itu oksidasi. Kemudian dibatasi dengan jembatan garam. Cu2 positif menjadi Cu. Ini adalah katode. Itulah potensial notasi sel ya. Notasi sel. Kemudian potensial sel atau E-sel. Ini bisa kamu baca sendiri. Kemudian yang perlu lagi saya jelaskan adalah potensial elektrode standar, potensial sel dengan rumus ini. Potensial sel rumusnya adalah E-sel sama dengan potensial reduksi yang terjadi pada katoda dikurang E0 anode. Jadi potensial sel sama dengan yang mengalami reduksi adalah tembaga, ini katode. Yang mengalami oksidasi di anode adalah seng. Jadi kita masukkan data-datanya. Potensial reduksi dari tembaga itu 0,34 kurang potensial reduksi dari seng itu minus 0,76, sehingga diperoleh potensial sel dari reaksi tersebut adalah positif 1,10 volt. Sekian dan terima kasih.